Berjaga menjunjung langit di bumi Pancasila, karya Yosef Budi Santoso. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kerap dipahami sebagai anjuran untuk beradaptasi dan tunduk pada norma lokal. Namun dalam konteks negara Pancasila yang plural dan demokratis, pepatah ini perlu ditafsir ulang agar tidak menjadi pembenar atau dipergunakan oleh kekuatan intoleran untuk mendominasi dan memecah ketahanan nasional. Apakah menjunjung langit bersama berarti tunduk pada kemapanan atau berani membuka ruang bagi nilai baru yang lebih adil? Menurut pendapat saya, menghormati bumi Indonesia, tempat di mana kita berpijak, berarti berkontribusi aktif, memperbaiki ketimpangan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pancasila sebagai dasar negara adalah etika kolektif yang menuntut penghormatan terhadap perbedaan sekaligus keadilan sosial. Sila ketiga dan kelima menegaskan pentingnya persatuan dan keadilan. Sementara sila pertama dan kedua menjunjung tinggi kemanusiaan dan kebebasan berkeyakinan. Karena itu, penghormatan terhadap norma lokal harus tetap tunduk pada konstitusi dan prinsip universal, keadilan, kesetaraan, dan penghormatan martabat manusia. Banyak orang merasa tidak siap berbagi ruang secara setara. Mereka memandang keberagaman bukan sesuatu yang normal. Keberagaman adalah sebuah gangguan yang meresahkan, sebuah kesalahan, sebuah ketidakpantasan, harus ditolak. Apa yang mereka anggap normal ini sesungguhnya bukan hal yang wajar. Itu abnormal. Hal yang abnormal, namun dikonstruksi sedemikian menjadi normalitas. Bagaimana terjadinya hal yang abnormal bisa menjadi normal? Peter Berger dan Thomas Lackman menjelaskan secara gamblang bahwa normalitas sosial adalah konstruksi dominan yang dilembagakan. Nilai-nilai, keyakinan, dan perilaku tertentu menjadi normal. Cara membuat sesuatu yang abnormal menjadi normal adalah dengan terus-menerus mengulang-ulang konsep itu dalam kehidupan sosial, baik melalui pelembagaan dalam sistem pendidikan, pengajaran agama, pembuatan aturan hukum, media, atau bentuk lainnya. Dengan demikian, konsep itu akan terinternalisasi oleh individu tersebut sebagai sesuatu yang normal, sebuah konsep dari cara hidup yang benar. Melalui ajaran agama misalnya, yang awalnya adalah identitas atau relasi individu dengan Yang Maha Kuasa, kemudian ditransformasi menjadi identitas kolektif. Identitas kolektif ini tentu berbeda muatan sosial dan politisnya, bahkan dijadikan alat dalam politik identitas untuk menciptakan dikotomi kita versus mereka. Ketika identitas sebagai bangsa Indonesia telah dibelah menjadi kita versus mereka, maka lahirlah loyalitas sektarian yang buta, yang menggeser konstitusi, nilai kebangsaan, kemanusiaan, atau keadilan. Terjagalah dan lihat, langit di bumi Indonesia adalah langit yang menjunjung kemanusiaan dan kesetaraan, memuliakan nilai-nilai luhur bersama, melindungi semua orang tanpa kecuali.